Assalamualaikum sahabat dapur rumah, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini Umah mau berbagi tips menyimpan sayuran supaya awet dan bisa untuk stok selama 1 minggu. Tonton videonya sampai selesai ya, semoga video ini dapat bermanfaat. Sebelumnya Umah mau tunjukin beberapa belanjaan Umah untuk pekan ini. Budget Umah hanya 100.000. Insya Allah ini udah lebih dari cukup. Yuk kita simak beberapa harganya. Oke sahabat dapur Umah, kita bongkar isi tasnya Umah dulu ya. Tadi Umah beli wortel, ini 3 buah, harganya 4.000. Kalau yang tanya Umah belanja di pasar mana, Umah belanja di pasar Munggi, Semanu, Gunung Kidul ya sahabat dapur rumah. Dan untuk terongnya, 2 buah terong ini seharga Rp3.000. Dan Umah beli brokoli, ini harganya 6.000. Untuk brokoli di daerah sahabat dapur rumah berapa nih? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan tahunya Umah beli 3.000, dapat 7 buah kalau nggak salah. Berapa ya? Banyak itu. Kemudian Umah beli bawang merah dan bawang putih. Ini tadi Umah belinya 10.000 aja. Kemudian selanjutnya Umah beli jipang. Insya Allah jipangnya mau Umah gulai. Ini Umah beli kecil-kecil aja nih. Ada 3, harganya 3,5. Kemudian selanjutnya Umah beli buncis, ini harganya 3.000, ini seperempat ya, murah banget karena Umah belanjanya di tempat langganan Umah. Selanjutnya Umah beli telur, ini telurnya setengah kilo 11.000, nggak tahu lagi murah atau memang segitu ya. Kemudian Umah beli gambas atau oyong, ini segini Rp3.000. Bahan selanjutnya Umah beli cabai, ini sebenarnya cabai hijaunya itu seperempat 1 on itu 3.000 dan yang merah itu 5.000, jadi Umah beli 5.000 di mix. Kemudian Umah beli untuk buahnya jeruk, ini segini 7.000, sebenarnya 8.000 karena sama ibunya di korting. Kemudian untuk tomatnya ini 2,5, ibunya baik banget karena memang udah langganan. Kemudian Umah beli tempe sepanjang ini itu hanya Rp3.000. Murah banget kan, kalau beli di langganan itu memang lebih enak. Dan selanjutnya ini Umah beli ikan laut, tapi Umah lupa namanya ikan apa. Dan ini harganya 28.000 setengah kilo. Kayaknya lebih ya, soalnya 2 ekor itu. Nanti kita bersihkan dan kita simpan. Umah juga beli sabun cuci piring dan penyedap rasa, sama bumbu tepung bumbu yang kayak gini. Dan kalau Umah hitung secara keseluruhan, ini hanya habis 99.500 ya sahabat dapur rumah, jadi nggak nyampe 100.000. Oh ya, Umah juga nggak bayar parkir karena nggak dimintai parkir. Murah banget kan? Selanjutnya Umah akan berbagi tips seputar menyimpan sayuran. Oke, di sini Umah mau menyimpan wortel yang tadi udah Umah beli. Di sini kebetulan wortelnya sudah bersih, jadi hanya tinggal Umah lap. Kemudian kalau memang kotor, kalian bisa cuci dan kalian keringkan dulu ya sahabat dapur rumah. Untuk tempenya ini tadinya panjang kan, Umah bagi 2, dan tempenya ini nggak perlu Umah alasin tisu. Kalau untuk wortel kalian bisa pakai kertas, kain atau tisu ya. Untuk tahunya jangan lupa direndam pakai air dan ditata supaya rapi.
Untuk penyimpanan tahu nggak perlu pakai tisu ya sahabat dapur rumah, karena tahunya udah kita rendam pakai air. Untuk tempenya kenapa nggak omah alasin tisu? Karena tempe ini kalau udah masuk kulkas dia akan beristirahat, jadi raginya itu aktif lagi setelah kita keluarin. Karena fungsi tisu untuk menjaga kelembapan bahan. Oke, selanjutnya untuk menyimpan labu siam atau jipang, usahakan bahan ini bersih ya. Kalian bisa cuci dulu kemudian dikeringkan, atau bisa hanya sekedar dielap. Kemudian kita beri alas tisu atau kain, atau kalian bisa pakai kertas. Udah kayak gini, ini langsung kita tutup dan bisa disimpan. Selanjutnya untuk penyimpanan ikan. Biasanya ikannya ini Umah cuci terlebih dahulu, kemudian Umah tiriskan sampai benar-benar tiris, dan Umah bagi sesuai kebutuhan. Misalnya membutuhkan hanya beberapa potong untuk sekali masak, dan kalau besok itu mau dimasak berarti malamnya kita simpan di chiller atau kulkas bagian bawah freezer ya sahabat dapur rumah. Oke, selanjutnya untuk menyimpan brokoli, di sini Umah belah batangnya ya, Umah potong dan Umah belah jadi dua agar muat di food containernya. Sama Umah pakai tisu dan ini langsung bisa ditutup dan disimpan. Oke, selanjutnya untuk menyimpan buncis. Sama seperti yang lain, buncis ini kita alasi pakai tisu dan ujungnya ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya sahabat dapur rumah, atau kalian bisa cuci dahulu terus dikeringkan. Nah, kalau nggak muat kalian bisa potong seperti ini. Udah deh, tinggal ditutup dan disimpan. Dan selanjutnya di sini untuk penyimpanan gambas atau oyong. Karena bahannya panjang, jadi ini Umah potong jadi 3 bagian seperti ini. Kalau mau dibersihin yang tajam-tajamnya itu sekalian juga nggak apa-apa ya, untuk mempermudah dan mempercepat masaknya besok. Sama ini Umah alasin pakai tisu, bisa tisu, kertas atau kain ya. Dan selanjutnya untuk cabai-cabean. Di sini sebelum kita simpan, ini harus kita hilangin dulu tangkainya, kita bersihin. Kemudian di sini Umah punya cabai yang udah Umah simpan selama 2 minggu. Masih seger banget. Jangan lupa untuk ketika menyimpan cabai harus sering-sering dicek ya. Dan yang sebelah kiri ini adalah sisa 2 minggu yang lalu, dan yang sebelah kanan masih baru. Oke, gini aja langsung kita tutup dan bisa kita simpan. Untuk menyimpan tomat dan jeruk, di sini Umah simpan 5 buah tomat. Sebelumnya udah Umah elap. Kalau keadaannya kotor banget itu kalian bisa cuci dan dikeringkan. Tapi kalau nggak begitu kotor kalian bisa elap aja ya. Yang penting ini tuh bersih. Dan kita pakai tisu. Udah, ini tinggal ditutup dan disimpan. Untuk jeruknya, ini bisa disimpan di kulkas atau juga di suhu ruang. Nah, ini nggak perlu pakai tisu, Umah nggak pakai tisu karena mau disimpan gini aja. Oke deh, ini hasil food prep hari ini. Semoga kedepannya lancar dengan meal plan yang sudah dibuat dan sayur mayur yang sudah ditata dengan rapi ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.